Putri, turnamen pernikahan akan dimulai. Orang itu belum ditemukan. Belum untuk saat ini. Kamu di mana sih? Ayah, Meng Meng juga ingin punya ibu. Turnamen pernikahan? Mau menikahiku? Kalian belum layak. Ini sudah menjadi kemenangan Putri yang ke-278 Master yang telah dikalahkan. Gabungan kecantikan dan kekuatan. Pantaslah sebagai dunia persilatan Beiceng. Wanita luar biasa yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Kalian para pria sebanyak ini, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Ada. Ayah, cepat, cepat. Kakak cantik, apa kalau ayahku menang kau bisa menjadi ibuku? Mengapa dia memberiku perasaan seperti pernah bertemu? Dari mana datangnya ayah dan anak pengemis ini? Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan kami. Putri, pengemis seperti dia berani naik panggung? Anak kecil tidak tahu aturan? Sudahlah, pengemis busuk. Apa kau juga seperti katak yang ingin memakan daging angsa? Aturan mana yang mengatakan pengemis tidak boleh naik panggung? Putri kalian, hari ini aku benar-benar akan menikahinya. Disaga, kau. Mau menikahiku? Kalahkan mereka dulu baru bicara. Ayah, kau harus berusaha keras bantu Meng Meng menangkan seorang ibu. Kapan dia turun? Aku ingin menikahi Su Yubing. Siapa di antara kalian yang tidak setuju? Aku tidak setuju. Kau pengemis busuk, kau pikir kau siapa? Karena kalian semua tidak setuju, kalau begitu, maju bersama. Gua seorang diri bisa mengatasi lo. Bahkan memukul pun tidak bertenaga, masih bilang dirimu ahli persilatan? Maju bersama. Baik. Sudah kubilang, suruh kalian maju bersama dari awal, hemat waktu. Ih, ayah hebat. Nyonya, giliranmu. Putri kekuatannya. Memang di luar dugaanku. Tapi pengemis ini adalah yang terkuat dalam 3 bulan. Baiklah, pilih dia saja. Kau ikut aku. Kemana? Kau sudah jadi suamiku. Tentu saja membawa kalian pulang, menemui orang tuaku. Lin Yun, keluarga Kusu adalah keluarga persilatan. Orang tuaku sangat menjunjung tinggi ilmu bela diri. Kau pria yang kupilih, jangan membuatku malu nanti. Menjunjung tinggi ilmu bela diri. Kebetulan kan ini keahlianku? Hanya dengan kemampuanmu yang pas-pasan, cukup, berhentilah. Ayah, ibu yang cantik meremehkanmu. Kamu yang banyak bicara. Aduh. Ayah, ibu, aku pulang. Yubing, kenapa kau bawa pengemis ini masuk? Dia suamiku Lin Yun. Ini putri kami, Lin Meng Meng. Kusuruh kau mengadakan sayembara, cari ahli sebagai pelindung, kenapa kau bawa pulang pengemis? Bodoh, ayahku adalah ahlinya. Lin Yun, apa kau selalu membual di depan, Meng Meng, sehingga dia juga bicara sembarangan? Dia hanya bicara jujur. Tamu adalah raja, tapi teh keluarga Su. Tidak sembarang orang bisa minum. Jangan terima, kau akan terluka. Terluka?
Aku sudah 20 tahun tidak terluka. Aduh, ayah adalah ahli tenaga dalam, bahkan melalui cangkir teh bisa melukai orang. Dia ingin memberi pelajaran pada Lin Yun. Keluarga Su adalah salah satu dari 8 keluarga persilatan di kota utara. Keluarga Su bisa menyambut bangsawan, juga bisa menyambut ahli persilatan, tapi tidak untuk pengemis. Bagaimana mungkin tenaga dalamku hilang? Kaisar pun pengemis pun hanyalah secangkir teh. Paman, teh yang kuseduh kurang matang, aku bantu. Merebus teh dengan tenaga dalam. Lumayan. Lin Yun, kau tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Ayah, dia tidak mempersulitmu? Ayah, lihat aku akan tunjukkan aksi makan ayam 3 suap. Ayah, bagaimana aku diajari? Bu, makan paha ayam. Lin Yun, rendah hati. Pak Tua, apa yang kau lakukan? Tidak memberinya pelajaran, malahan menyuguhkan teh. Apa maksudmu menyuguhkan teh? Saat aku menyuguhkan teh, dia tidak hanya menetralkan tenaga dalamku, tapi juga menyeduh teh dengan tenaga dalam. Ah, hanya menyeduh teh dengan tenaga dalam, banyak teknik api yang bisa melakukannya. Lihat, kau tidak berguna. Kau saja yang maju. Baik aku maju. Makan seperti orang kelaparan. Pengemis bau, tidak diajari sopan santun. Makanan dimejakan untuk dimakan. Makan, lihat, apa kau mampu? Awas, ibuku ahli dalam 18 senjata. Bunga dan daun bisa melukai. Bu, tenang saja, bunga dan daun itu sudah basi bagi ayah. Bu, pinjam sumpitmu. Hari pertama datang, mertua perempuanku sudah menyuapiku. Ini sungguh membuatku malu. Menyuapimu, kau pantas. Sudah kuduga dia tidak sederhana. Andai saja putriku tidak membantunya, aku tidak akan kalah. Bu, aku tidak sengaja. Bu, bakso tahu ini enak. Lin Yun, tadi jika aku tidak membantumu, kau akan terluka parah. Jangan sombong. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada Bu. Tentu. Su Yubing, keluar sini. Wang Tianhao, kau berani terobos keluarga Su? Keluarga Su tidak menerimamu. 2 orang tua, aku juara 3 kali panggung persilatan. Jika menang sekali lagi, aku bisa gunakan kekuasaan, dan usir keluarga Su dari kota utara. Yang bijak, biarkan Su Yubing takluk padaku. Keluarga Su lebih baik mati daripada menjual anak untuk selamat. Ayah, ibu. Wang Tianhao, kau berani lukai orang tuaku. Su Yubing, aku sudah mengejarmu lama, tapi kau malah menikahi pengemis sampah ini. Aku akan membuat kalian sadar sekarang. Pengemis mati, makanlah sebanyak-banyaknya, ini makanan terakhirmu. Anjing siapa gonggongannya jelek sekali? Pengemis kotor,
kau ternyata punya kekuatan. Kau terus memanggilku pengemis tapi dirimu sendiri digantung di tangan lalu kau apa? Semut pun pantas sombong. Awas. Dia adalah orangku, siapa yang berani menyentuhnya, mati. Su Yubing, aku beri kau 1 malam terakhir untuk berpikir. Entah kau berlutut dan tunduk atau seluruh keluarga Su akan mati karenamu. Yubing, besok kita tidak jadi pergi ke altar Dewa Perang. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan warisan 100 tahun keluarga Su hancur di tanganku. Altar Dewa Perang harus aku datangi. Nyonya, tadi jika kau tidak menghalangiku orang itu sudah jadi mayat. Lin Yun, cukup. Jika aku tidak turun tangan tepat waktu, yang jadi mayat adalah dirimu. Jika kalah di altar Dewa Perang, aku hanya bisa menikah lagi dengan Wang Tianhao. Nyonya, kau. Lin Yun. Daripada dipermalukan oleh Wang Tianhao, lebih baik aku. Ayah, tidak baik ibu hilang. Mengmang, kita pergi. Kemana? Altar Dewa Perang menjemput ibumu pulang. Su Zenshan kalah. 2 orang tua setengah badan sudah masuk liang kubur berani juga melawanku. Tuan, Nyonya kalian tidak apa-apa? Tidak akan mati. Tuan, Nyonya Putri Mahkota datang. Yubing, bukankah sudah kubilang, jangan datang mati. Su Yubing, sudah pertimbangkan, mau jadi wanitaku dengan patuh atau mati? Wang Tianhao, apa yang membuatmu yakin bisa menjadi juara tahun ini? Apa? Sekarang akan kutunjukkan. Berani kalian naik ke panggung? Dan kalian, berani naik? Kalian berani? Mengerti sekarang? Hanya dengan Wang Tianhao ilmu bela diriku sudah mencapai puncak. Lihatlah kota utara, tak ada yang berani menantangku. Mereka tidak berani, aku berani. Yubing Wang Tianhao mengalahkan semua di kota utara tanpa lawan. Kita menyerah saja. Ayah, jika tidak ada yang menghentikan Wang Tianhao memenangkan gelar juara, dia bisa menggunakan kekuatan Dewa Perang mengusir keluarga Su dari kota utara. Aku harus mencoba. Yubing, bagaimana kemampuanmu bisa? Tadi malam aku tidur sekamar dengan Lin Yun. Di dalam tubuhnya ada kekuatan aneh. Setelah bangun, kemampuanku tinggal setengah. Apa? Kau tidur sekamar dengan Lin Yun? Bahkan saat puncakmu, kau bukan tandingan Wang Tianhao. Sekarang kemampuanmu berkurang drastis. Kau jangan naik ke atas ring ini. Yubing, cepat pergi, ayahmu dan aku masih bisa bertarung. Ayah, ibu kalian bukan tandingan Wang Tianhao. Aku tidak bisa membiarkan kalian berisiko. Su Yubing, kau tidak bisa mengalahkanku, menyerahlah dengan patuh. Wang Tianhao, bukankah kau selalu menginginkanku? Ku beritahu, tadi malam aku sudah menjadi wanita Lin Yun. Apa katamu? Kau berani tidur dengan pengemis itu? Su Yubing, dasar perempuan tidak setia, bajingan.
mana pengemis itu? Kau menyerahkan dirimu pada pengemis tapi dia takut dan tidak berani datang. Kau benar-benar bajingan. Lin Yun dan Meng Meng seharusnya sudah lolos dari kota utara. Asal mereka tidak terlibat, sudah cukup. Aku bunuh kau dulu lalu bunuh pengemis bau itu dan si bajingan kecil itu. Ada senjata rahasia? Siapa yang berani mengganggu ibuku? Meng Meng. Lin Yun, kalian bagaimana? Bukankah kusuruh kalian pergi? Kalian kembali untuk apa? Ibu Kam datang untuk melindungimu. Lin Yun, karena dirimu kekuatan putri mahkota kurang dari setengah sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan kalah begitu cepat. Yubing mengadakan sayembara perjodohan. Tujuannya mencari pria yang bisa melawan Wang Tianhao, tapi yang didapat malah orang sepertimu. Hanya Wang Tianhao bisa kubunuh dengan satu tangan? Perlu repot-repot begini? Wang Tianhao adalah penguasa panggung Dewa Perang. Tidak ada tandingan di kota utara. Kau pengemis, berani bicara sombong. Lahan Dewa Perang. Itu cuma permainan anak-anak. Kau, Istriku, kau tadi malam begitu lelah, jangan terlalu banyak bergerak. Biarkan aku menyingkirkan anjing liar itu. Tidak, jika aku mundur, yang hilang adalah keluarga Su kebanggaan selama 100 tahun. Lin Yun, kau bukan tandingan, Wang Tianhao, aku tak bisa biarkan kau naik ke arena dan mati. Su Yubing, bukankah kau suka pengemis? Setelah aku hancurkan kultivasimu, aku suruh semua pengemis di kota ini giliran memperkosamu. Sial, serangan ini tak bisa kubendung. Cian diwuji Xuanling Jintong. Meng Meng ternyata juga seorang kultivator. Kupikir apa ilmu lonceng emas, barang kelas rendah, pengemis busuk, karena kalian ayah anak ingin mati, akan kuhajar kalian di depan Su Yubing sampai lumat. Ini urusan kita, bukan urusan mereka. Su Yubing, kau ingin selamatkan dia? Aku malah ingin dia mati. Yubing, dia cuma pengemis. Pantaskah kau begini? Lin Yun, selain menyusahkannya, apa gunanya kau? Ibu mertua, tidak separah itu. Hari ini, Yubing takkan kehilangan sehelai rambut pun. Lin Yun, putri sulung, sedang mati-matian melindungimu. Kau naik panggung hanya akan memberatkannya. Cepat bawa Meng Meng pergi. Ayah, lihat ibu. Mati kau, telapak hitam Xuan. Berani sentuh wanitaku? Kau pikir kau siapa? Pengemis sialan, kau serang aku lagi? Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Jika aku benar-benar ingin menyerang diam-diam, rumput di kuburanmu sudah setinggi 3 meter. Tuan, nyonya pengemis itu naik ke arena. Setidaknya dia punya nyali. Apa gunanya naik? 10 orang Lin Yun pun takkan bisa kalahkan Wang Tianhao. Lin Yun, kau naik ke sini mau apa? Cepat bawa Meng Meng pergi. Tenang, istriku, serahkan sisanya padaku. Meng Meng jaga ibumu. Siap. Wang Tianhao berani sama perempuan, apa hebatnya? Sekarang aku yang akan main denganmu? Su Yubing hampir pantas mati di tanganku. Kau pengemis sialan, bahkan untuk mati di tanganku kau tak pantas. Kenapa? Takut? Takut? Aku takut kau mati terlalu cepat. Kau berhasil menangkisnya? Apa itu penguasa lahan Dewa Perang? Hanya sampah dan bebek lumpuh. Wang Tianhao kalah.
kalah dari seorang pengemis. Siapa sebenarnya dia? Ayah hebat. Ibu lihat kan ku bilang ayah pasti menang. Kemampuan Lin Yun. Sejak kapan jadi sekuat ini? Wang Tianhao, dengan kemampuan mainanmu itu, bisa jadi juara Wu Shentan. Saya usul, Wu Shentan ganti nama menjadi Tan Kucing Sakit. Pengemis sialan, kau memaksaku. Pil racun Miao Jiang. Wang Tianhao, kau berani minum obat terlarang? Kau gila. Bahkan jika meridianku rusak, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Lin Yun, Wang Tianhao sudah minum pil racun. Kekuatannya melonjak 3 kali lipat. Cepat ikut aku pergi. Pergi? Kenapa harus pergi? Kau tidak mungkin bisa mengalahkannya. Istriku, semut yang membesar 3 kali pun, tak bisa mengguncang pohon raksasa. Tangan penguasa guru. Selesai. Istriku, mau lihat aku menghancurkan tangan babi ini? Lin Yun, ini saatnya apa? Masih bercanda. Gerakan ini tak ada yang bisa menahannya di kota utara. Lihat saja nanti. Ah, tanganku. Hindari serangannya, serang saat tak diduga. Pengemis kecil ini menarik juga. Nona, jangan-jangan kau jatuh hati padanya. Wang Tianhao itu tidak seberapa, kalah ya kalah. Soal aku jatuh hati padanya, dia masih belum memenuhi syarat. Berhasil. Pengemis itu benar-benar berhasil menghancurkan teknik Wang Tianhao. Itu hanya serangan curang, dia tidak berani menerima serangan langsung. Meskipun serangan curang, tetaplah dia mengalahkan Wang Tianhao. Apa sebelumnya kita salah lihat? Tunggu, Tuan dan Nyonya, Mungkin semalam Lin Yun tidur dengan Putri Panjang, lalu menyerap kekuatan Putri Panjang untuk dirinya. pantas saja seorang pengemis bisa maju pesat dalam semalam. Ternyata dia menganggapku sebagai tungku. Lin Yun, tunggu saja, pasti kubalas dendam ini. Apa aku sudah bilang kau boleh pergi? Pengemis sialan, ribuan pejuang di kota utara semua menghormati keluargaku Wang. Jika kau berani menyentuhku, seluruh kota utara akan bermusuhan denganmu. Kota utara saja? Berani menyentuh wanitaku? Seluruh dunia pun tak bisa melindungimu. Kenapa diam? Cepat tolong aku, jika aku mati di tangan pengemis ini, 7 hari lagi, kakekku akan keluar dari pengasingan. Kalian semua klan di kota utara, harus ikut dikubur bersamaku. Apa? Tangan hantu cacat langit Wang Jue akan keluar dari pengasingan. 7 tahun lalu, dia sudah membuat kota utara tertekan. Setelah keluar, pasti lebih parah. Wang Tianhao tidak boleh mati. Pengemis kotor, segera lepaskan Tuan Wang. Berdasarkan apa? Tidak mau. Kalau begitu, kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari altar Dewa Bela Diri. Kami ratusan praktisi bela diri bersatu. Membunuhmu, semudah membalikkan telapak tangan. Lin Yun, cepat berhenti. Kau mau menyeret keluarga Su melawan semua praktisi bela diri di kota utara? Lin Yun, meskipun kau menang dariku, apa gunanya? Semua praktisi bela diri di kota ada di pihakku. Lepaskan aku segera, lalu berlutut dan memohon ampun. Aku bisa pertimbangkan untuk meninggalkan mayatmu utuh. Lin Yun, cepat berhenti. Kau sudah menang di altar Dewa Bela Diri. Jangan buat masalah lagi. Begitu kau bunuh Wang Tianhao, bahkan keluarga Su, kami tidak bisa melindungimu. Lin Yun, aku tahu kau ingin membelaku, tapi bunuh dia. Kau akan dimusuhi seluruh kota utara. Cepat bawa Meng Meng pergi. Jangan lagi ambil risiko demi aku. Nyonya, tadi aku sudah bilang. Siapapun yang berani menyentuhmu, seluruh dunia tidak bisa melindunginya. Nona besar, dia benar-benar berani menyentuh Wang Tianhao.
Meskipun statusnya rendah, tapi sifat tegasnya cocok dengan seleraku. Sayang sekali, menghadapi ratusan praktisi bela diri Kota Utara, dia pasti mati. Tuan Wang mati. Orang gila ini, dia membunuh Tuan Wang. Oh, ternyata pakai baju besi kura-kura. Untung ada pemberian kakek padaku, baju emas sutra melindungi tubuh. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar kalah. Kenapa pada bengong, pengemis kotor ini, berani meremehkan kalian? Cepat serang bersama, bunuh dia untukku. Pengemis mati berani pukul Tuan Wang itu tamparan bagi seluruh persilatan Kota Utara. Hari ini kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Lin Yun, kenapa kau sebodoh ini? Aku tidak pantas kau musuhi seluruh Kota Utara. Cepat pergi, di sini aku akan menghalangi untukmu. Tuan-tuan, masalah ini dimulai dari keluarga Su hadapi aku. Aku, Su Yubing, yang bertanggung jawab. Putri Mahkota, bagaimana kau bisa demi Lin Yun melawan seluruh persilatan Kota Utara? Meskipun orangnya dilukai oleh Lin Yun, tapi dia juga demi keluarga Su. Aku, Su Zenshan, pasti tidak akan biarkan kalian menyusahkannya. Lin Yun, kenapa kau diam saja? Cepat pergi. Ayah, ibu. Meskipun aku cukup terharu, tapi jangan buat seolah-olah perpisahan selamanya. Bukankah itu hanya sekelompok lalat? Aku bisa remas mereka dengan mudah. Lin Yun, kamu mau seorang diri melawan semua pendekar Kota Utara? Kamu gila. Baik, karena kalian semua nekat, kalau begitu, habisi juga keluarga Su serang. Menindas yang lemah, takut pada yang kuat. Menekan yang lembut, gentar pada yang keras. Sepertinya seluruh Kota Utara sudah bobrok. Kalau begitu, kalian semua tidak perlu ada lagi. Nona, pengemis kotor itu dia menang. Seorang diri melawan semua pendekar Kota Utara. Lin Yun, oh Lin Yun. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Hanya satu serangan. Dengan mudah menundukkan semua pendekar di kota, 1 melawan 100. Apa sebenarnya level kekuatan Lin Yun? Lin Yun, aku hanya tidur 1 malam. Denganmu kekuatanmu langsung melonjak drastis. Istriku, jika aku bilang aku memang sudah sekuat ini, apa kau percaya? Tidak percaya. Ibu ayah belum bertarung sungguhan. Sekelompok sampah 100 klan Kota Utara bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pengemis. Hari ini bahkan, jika aku mengerahkan seluruh anggota klan Zhao, aku akan membuatnya mati, tanpa tempat dikubur. Klan Li akan bertarung sampai mati dengan pengemis ini. Benar, sampai mati. Wah, ibu, lihat kembang api yang mereka nyalakan cantik sekali. Meng, ini bukan kembang api. Ini mereka memanggil bala bantuan. 1 anak panah menembus awan. Ribuan prajurit dan kuda akan datang. Tidak sampai waktu 1 batang dupa, para ahli dari 100 klan Kota Utara akan datang menyerang. Di saat seperti ini, kamu masih semangat memberi penjelasan? 2 tangan tak bisa melawan 4 tangan. Ada ribuan pendekar di Kota Utara. Meski kau kuat, kau akan mati. Lin Yun, ketika para ahli dari semua klan di Kota Utara berkumpul, aku ingin lihat siapa lagi yang bisa melindungimu. Aku yang melindungi pengemis ini. Lin Yun, siapa dia? Tidak kenal. Dia berani melawan semua pendekar di kota demi melindungimu. Apa kau cemburu? Jangan ngawur. Dari mana datangnya wanita ini? Ingin melindungi Lin Yun? Kau bosan hidup? Berani melawan persilatan Pei Cheng? Kau tidak sanggup menanggung akibatnya. Berisik. Ilmu pedang Lingshu. Kau dari keluarga Liu di Shangjing? Benar. Nona kami adalah putri sah keluarga Liu Sangjing, Liu Yanran. Apa? Keluarga Liu, itu adalah pendekar pedang nomor 1 di kerajaan, kepala keluarga Liu Changshan, bahkan bisa duduk bersama kaisar, penguasa persilatan. Dibandingkan dengan keluarga Liu Shangjing,
seluruh persilatan Bei Cheng pun tidak ada artinya. Sekarang, siapa lagi yang tidak setuju? Ternyata Nona Liu, maaf, karena Anda di sini, hari ini aku akan melepaskan Lin Yun. Benar, demi Nona Liu. Lepaskan dia. Hei, pengemis. Aku menyelamatkanmu. Bagaimana kau berterima kasih padaku? Kau menyelamatkanku? Kau menyelamatkan nyawa mereka. Sombong. Kau sangat beruntung. Aku tertarik padamu. Sekarang, aku memberimu kesempatan menjadi kekasihku. Pasti kau sangat senang, kan? Ingin menjadi wanitaku, Lin Yun? Kau belum layak. Apa? Berani kau menolakku? Kak, kau terlambat. Yang berdiri di depanmu ini adalah wanita tercantik di Bei Cheng. Dicintai semua orang. Bunda Meng Meng yang secantik bunga. Di dunia ini, belum pernah ada pria yang menolakku. Sebaiknya kau bersedia menikah dengan keluargaku. Menjadi suamiku. Atau kau tidak sanggup menanggung akibatnya. Nona Lin Yun Liu benar, dia tertarik padamu. Itu keberuntunganmu, kamu saja menikah dengan keluarga Liu. Kalau tidak, kamu dan keluarga Su, kami tidak akan ada yang baik-baik saja. Lin Yun, setujui saja. Keluarga Liu berkuasa dan besar. Kami tidak akan menyalahkanmu. Istriku? Bagaimana menurutmu? Lin Yun, kita bercerai saja. Kamu menikah dengan keluarga Liu. Itu baik untukmu dan keluarga Su. Lin Yun, lihat, bahkan wanitamu setuju. Apa lagi yang kamu tunggu? Nona, kami tertarik padamu. Itu keberuntunganmu, jangan tidak tahu diri. Selain itu, kamu memusuhi seluruh persilatan Kota Utara, kecuali Nona kami, tidak ada yang bisa melindungimu. Hanya persilatan Kota Utara, aku tidak memandangnya. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Setuju atau mati? Maaf. Aku tidak setuju. Gelandangan bau, kamu mencari mati, aku kabulkan. Lin Yun, hati-hati. Bermain di depan ahlinya. Ilmu pedang Ling Shu. Apa? Ilmu pedang Ling Shu adalah ilmu rahasia keluarga Liu. Bagaimana mungkin dia bisa? Kakek, apa mataku tidak salah? Lin Yun tidak hanya bisa ilmu pedang Ling Shu, kekuatannya bahkan melebihi Nona Liu. Berani sekali kamu. Berani mencuri ilmu. Ilmu pedang Ling Shu keluarga Liu. Bagaimana jika aku bilang ilmu pedang ini adalah aku yang mewariskannya kepada keluarga Liu? Kamu percaya? Berani. Ilmu pedang Ling Shu diwariskan langsung oleh ayahku. Kakekku, Liu Changshan adalah orang yang duduk bersama Kaisar Master Persilatan. Mana mungkin kau gelandangan bau bisa membandingkan? Kakekmu Liu Changshan ya? Dulu dia merengek minta ampun, dan bergantung padaku aku baru setengah hati mengajarinya ilmu pedang Ling Shu. Apa katamu? Ini pemberian kakekku Giok Shenxing 1000 li. Sekarang jika diremukkan, beliau akan muncul. Berani kamu mengulangi kata-kata tadi sekali lagi. Jadi tunggu apa lagi? Cepat remas. Juga sudah beberapa tahun tidak melihat pak tua itu, kebetulan mau lihat dia badannya masih sehat atau tidak. Liu Changshan adalah kepala keluarga Liu di Shangjing. Di seluruh kekaisaran juga sosok yang tidak bisa disentuh. Lin Yun, kamu ingin kami mati, ya? Lin Yun, jangan provokasi Nona Liu lagi. Kamu nikahi saja dia. Aku tidak akan menyalahkanmu. Pengemis busuk, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jika kamu sekarang berlutut di depanku, memohon jadi priaku Liu Yanran, hari ini aku akan ampuni nyawamu. Cerewet, menyebalkan, kamu tidak remas, aku yang remas. Dasar pengemis mati, sungguh cari mati,
berani remukan giok Nona Liu. Celaka, giok perjalanan ribuan li hancur. Kakek Liu akan segera datang. Celaka, celaka. Kakek Liu sejak dulu tegas dalam membunuh, nanti mungkin darah berceceran 10 li. Lin Yun, kamu. Sudahlah, sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Kita cepat pergi. Siapa yang sakiti cucuku? Kakek, Cucu manis, siapa yang sakiti kamu? kakek, ada seorang yang sangat berani. Bukan saja tidak menganggap keluarga Liu kami di mata, bahkan merendahkan kakek. Tidak masuk akal. Sudah belasan tahun, belum pernah ada yang berani tidak sopan kepada orang tua ini. Cucu manis, beritahu kakek, siapakah orang yang tidak tahu mati itu? Kakek, itu si pengemis busuk. Semua gara-gara kamu membuat ibuku cemas dan takut. Cepat minta maaf pada ibuku. Bocah ingusan, suruh ayahmu keluar. Akan kubuat dia di kehidupan berikutnya. Benar-benar mengajarimu cara hidup. Kakek Liu, kau yang bilang mau mendidikku? Tuan Lin, Anda, Liu Changshan, memberi salam kepada Tuan Lin. Kakek, dia hanya pengemis, kenapa kau membungkuk padanya? Kakek, kau. Kakek Liu, kau benar-benar punya cucu yang hebat ya. Begitu datang bukan saja memaksaku menikahinya, malah menyuruhku menjadi menantu keluarga Liu. Tidak berani, tidak berani. Yanran buta, tidak kenal naga sejati. Mohon Tuan Lin jangan ambil pusing dengannya. Kakek, dari kecil sampai besar kakek tidak pernah memukulku. Hari ini kakek malah memukulku karena dia. Apa Tuan Lin? Dia seorang pengemis. Kenapa dia layak diperlakukan seperti itu oleh kakek? Ingin tahu alasannya? Baik, aku akan memberitahumu. Karena Tuan Lin pernah menyelamatkan hidupku. Apa? Jika bukan karena Tuan Lin, aku sudah tidak ada di dunia ini. Apalagi keluarga Liu. Menurutmu, apakah aku layak memperlakukannya seperti itu? Kakek, aku tidak tahu. Lin Yun ternyata adalah penyelamat Tuan Liu. Kakek Liu memiliki ilmu bela diri yang tak terduga, masih perlu ditolong oleh Lin Yun? Tuan Lin tidak tahu siapa ini. Putriku, Lin Meng Meng. Jadi ini putri Anda. Tidak heran dia tidak hanya imut tapi juga kuat. Benar, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Katanya kamu menakuti ibuku tadi. Cepat minta maaf padanya. Ya, benar. Harus minta maaf. Wajib minta maaf. Nona Su, maaf sekali sudah mengganggu Anda. Jangan ambil hati ya. Tidak apa-apa. Tadi kalian, para pembekar dari kota utara, mengandalkan jumlah yang banyak. Mengintimidasi Nona Su kan? Sekarang saatnya menghitung hutang. Ku dengar tadi kau berniat membuat Nona Su dan Tuan Lin tidak bisa keluar dari altar dewa bela diri ini, ya? Bukan aku. Sampaikan perintahku. Hari ini di altar dewa bela diri ini, siapapun yang pernah menyerang Tuan Lin dan Nona Su akan diusir dari kota utara. Baik, Tuan. Pak Tua, dan dialah yang menindas ibuku biang keroknya. Kakek Liu, dengarkan penjelasanku. Siapa yang menyuruhmu bicara? Tuan Lin, menurut Anda, bagaimana seharusnya dia dihukum? Tanya putriku saja. Nona kecil, bagaimana pendapat Anda? Tuan Lin, menurut Anda, bagaimana dia harus dihukum? Apa? Suruh aku berlutut di depannya? Tidak mungkin. Kalau begitu, keluarga Wang kalian tidak perlu ada lagi. Kakek Liu, aku berlutut. Kalian semua ingat ini. Mulai sekarang, siapapun yang berani melawan Nona Su, berarti melawan keluarga Liu di Shangjing.
Pak Tua, kau dengar itu? Keluarga Liu mulai sekarang menjadi pelindung kita. Bagus sekali. Keluarga Su kita dilindungi oleh keluarga Liu dari Shangjing. Sukses besar sudah di depan mata. Benar-benar tidak menyangka, Lin Yun tidak hanya kuat, tapi juga didukung oleh keluarga Liu di Shangjing. Yu Bing, kamu benar-benar memberi kami menantu yang baik. Cik, bukankah dia hanya menyelamatkan nyawa kakek Liu? Sekarang dia sudah melunasi hutang budinya, keluarga Liu tidak akan lagi membantunya. Tuan, Nyonya, tidak baik. Kepala keluarga Wang Jue telah keluar dari pertapaan. Apa? Wang Jue menghilang selama bertahun-tahun, ternyata dia sedang bertapa. 7 tahun lalu dia sudah setengah master. Sekarang setelah keluar, mungkin dia sudah menjadi master sejati. Keluarga Su dalam bahaya. Proyek resor liburan Su Zenshan, keluarga Zhou mundur. Siapapun yang kau ganggu, kenapa harus keluarga Wang? Kerjasama kita berakhir di sini? Pasti ulah Wang Tianhao keluarga Wang keterlaluan. Dasar bajingan, tidak menyangkakan, kakekku sudah keluar dari pertapaan, bahkan keluarga Liu dari Shangjing pun tidak bisa melindungi kalian. Sebentar lagi, aku akan membuat 136 anggota keluarga Su mayat berserakan di seluruh rumah. Ibu, Lin Yun, kenapa kau masih memakai pakaian compang-camping ini? Istri ini adalah jubah perangku. Setiap kali mengalahkan seorang ahli aku menambal di atasnya. Apa? Dugu Qiubai, Kaisar Donghua Santo Pedang, mereka semua adalah orang-orang yang pernah kukalahkan. Bisakah kau tidak bersikap tidak serius? Apa kau tahu? Keluarga Su akan segera menghadapi bahaya. Omong-omong, bisakah kau kekuatan yang kau ambil dariku kembalikan padaku? Bahaya? Aku di sini? Siapa yang berani menyentuh keluarga Su? Lin Yun, aku tidak ingin menjadi vas bunga yang hanya cantik dipandang. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri melindungi keluarga Su. Meng, kau keluar dulu sebentar. Istri, kau yakin ingin memulihkan kekuatanmu? Ya. Baik. Kalau begitu... Lin Yun, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Nyonya, apa kau lupa? Terakhir kali kita melakukan hal ini, yang memasang lonceng harus melepasnya, jadi kali ini harus pakai cara yang sama. Tapi... Kenapa? Takut? Kalau tidak, lupakan saja. Lagi pula, berlatih keras 7-8 tahun lagi, kekuatanmu pasti bisa pulih. 7-8 tahun? Selama itu? Kirimkan undangan untuk istriku, biarkan dia menghadiri pesta pendakian surgawi 3 hari lagi. Kenapa kekuatanku belum pulih? Sial, pasti Lin Yun bajingan itu yang membohongiku. Putri Mahkota, ada apa? Aku tidak hanya memulihkan semua kekuatan, tapi juga melompat 3 tingkat, menjadi setengah master. Apa? Setengah master? Ya, aku bisa merasakan, sekarang kekuatanku sudah di atas Lin Yun. Semalam naik 3 tingkat. Putri Mahkota, apa yang terjadi tadi malam?
Apa susahnya? Bukankah hanya tidur denganku lagi? Lin Yun. Kau bicara apa? Jaga mulutmu. Ibu tadi malam tidur dengan ayah, tidak mengajak Meng Meng. Meng Meng marah. Meng Meng. Oh, ternyata begitu. Putri Mahkota, aku mengerti. Oh ya, Nyonya, undangan pesta pendakian surgawi apakah kau belum menerimanya? Kau maksud yang terkenal sebagai pesta tertinggi Padepokan Rumput, pesta pendakian surgawi. Ya, aku sudah mengirim orang untuk mengantarnya tadi malam. Lin Yun, pesta pendakian surgawi diselenggarakan oleh Padepokan Rumput setiap 10 tahun sekali. Hanya pendekar puncak kekaisaran yang berhak menghadirinya. Memberi undangan pada Putri Mahkota, kau pikir kau adalah kepala Padepokan Rumput? Lin Yun, biasanya aku bisa mentolerir leluconmu, tapi Padepokan Rumput adalah pedang pelindung negara yang dihormati semua pesilat. Jangan bercanda seperti ini lagi. Mereka seharusnya sudah datang. Utusan Padepokan Rumput membawa undangan pendakian surgawi, datang menghadap. Nona Su aku diperintah untuk mengantar undangan ini. Tolong 3 hari lagi, hadiri pesta pendakian tepat waktu. Ini benar-benar undangan pesta pendakian. Ternyata Lin Yun benar. Lin Yun, bagaimana kau tahu? Nyonya, bukankah sudah kubilang, aku yang suruh orang kirim? Lin Yun, bisakah kau serius sedikit? Ini undangan pesta pendakian. Hanya petinggi Cao Tang yang berhak mengeluarkannya. Putri Mahkota, aku mengerti. Pasti tadi, saat Anda mencapai setengah Grandmaster, Feng Huang berteriak ke langit, menarik perhatian Cao Tang, barulah mereka mengirim undangan ini untuk Anda. Iya, kenapa aku nggak kepikiran? Seorang setengah Grandmaster semuda aku. Pasti bisa dapat perhatian Cao Tang. Bohong kena marah, jujur nggak dipercaya. Be easy. Urusan sama wanita repot banget. Sudah, sampai ketemu di pesta pendakian. Putri Mahkota. Sepertinya Lin Yun juga mau ikut pesta pendakian. Undangan cuma untuk 1 orang. Lagi pula Lin Yun itu ceroboh. Aku takut dia bikin masalah di pesta pendakian. Mending dia di rumah aja, jagain Meng Meng. Katanya pesta pendakian kali ini penuh master. Asal Anda bisa berteman dengan Grandmaster, minta perlindungan. Bahkan kepala keluarga Wang nggak berani sentuh keluarga Su. Iya, dan setiap pesta pendakian, Ketua Cao Tang pasti muncul. Kau Ketua Cao Tang? Kau kena racun dingin. Giok api ini bisa menyelamatkan nyawamu. Ketua Cao Tang adalah penyelamatku. Akhirnya aku bisa bertemu dia. Putri Mahkota, ini tempat pesta pendakian. Yang bisa keluar masuk sini bukan master bela diri, yaitu anak bangsawan. Kalau bukan karena aku baru aja terobosan, mungkin aku nggak punya kualifikasi berdiri di pintu pun nggak. Putri Mahkota, lihat itu Lin Yun dan Meng Meng. Nyonya, kebetulan sekali aku dan Meng Meng juga baru mau masuk. Ibu ayah dan Meng Meng sampai lebih dulu darimu loh. Lin Yun, ini adalah perjamuan pendakian dewa, bukan sembarang orang bisa masuk. Aku bisa datang karena punya undangan, tapi aku tidak berhak membawamu masuk. Tentu mengerti. Tapi Nyonya, aku ingin masuk pintu ini. Tanpa undangan. Lin Yun, apa yang kau katakan? Tanpa undangan. Selain orang dari Padepokan Rumput, tidak ada yang bisa masuk. Lagi pula, kau masuk dengan pakaian compang-camping itu. Hanya akan mempermalukan Putri Mahkota. Lin Yun, jangan main-main, cepat bawa Meng Meng pulang, jangan tambah masalah lagi. Perjamuan pendakian dewa akan segera dimulai. Paman Wu, mari kita pergi. Ya. Putri Mahkota, menurutku, Lin Yun sepertinya tidak berniat pergi. Mungkin dia akan memaksa masuk. Tidak apa-apa, penjagaan perjamuan sangat ketat. Tunggu.
Tunggu sampai Lin Yun mentok, pasti akan membawa Meng Meng pulang. Ibu terkecoh, Meng Meng ada di sini. Lin Yun, Meng Meng, kalian benar-benar masuk. Kalian? Bagaimana kalian bisa masuk tanpa undangan? Lin Yun, jangan-jangan kau saat penjaga tidak perhatian menyelinap masuk, ya? Aku dan Meng Meng masuk dengan terang-terangan. Kalau tidak percaya, tanya Meng Meng. Ibu, ayah bohong. Lihat, Lin Yun bohong ketahuan oleh putrinya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu. Ibu, paman penjaga pintu yang berlutut memohon ayah masuk. Lin Yun, cukup. Kau bukan hanya masuk tanpa izin tapi juga mengajari Meng Meng berbohong. Padepokan rumput tidak boleh dihina. Jika kata-kata ini tersebar, bukan hanya kau, Meng Meng juga akan terkena dampaknya. Nyonya, aku, Lin Yun, aku sudah menganggap Meng Meng sebagai anakku sendiri. Sebelum ketahuan bahwa Meng Meng pergi sekarang, atau jika terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Tadi aku pada Lin Yun, apakah aku terlalu keras? Putri Mahkota, kamu selalu dingin di luar tapi panas di dalam. Kamu sangat peduli pada Lin Yun. Hanya tidak mengatakannya. Ini juga demi kebaikannya. Pantas saja putri kesayangan kota utara Su Yubing memang punya kemampuan. Wang Sui juga ada di sini. Adik kandung Wang Tianhao 3 tahun lalu menikah ke kota Hai keluarga Zhao, keluarga persilatan nomor 1. Su Yubing, jangan kira dengan bergantung pada keluarga Liu bisa menginjak-injak keluarga Wang kami. Setelah pesta naik dewa selesai kota utara tidak akan ada lagi keluarga Su. Silakan coba saja. Setengah master. Apa gunanya setengah master? Bukankah duduk di yang paling rendah meja Ren? Apa itu meja Ren? Meja di ini baru layak dengan status kita. Wang Sui, kamu tidak tahu apa-apa tentang ilmu bela diri. Apa hakmu duduk di meja di? Siapa suruh aku punya selera bagus? Pria yang kupilih adalah naga di antara manusia. Su Yubing, bahkan jika kamu berlatih mati-matian, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah kamu duduk di bawahku? Wanita ini menikah dengan baik lebih penting dari segalanya. Benar kan, Tian Peng? Sayang, kamu benar sekali. Oh ya Su Yubing, bukankah kamu menikahi seorang pengemis? Kenapa dia tidak terlihat? Jangan-jangan dia sampai tidak bisa masuk pintu. Kamu. Sudahlah. Tidak perlu ambil pusing dengan mereka. Entah Lin Yun sudah pergi atau belum. Tulis surat padanya untuk menanyakan, sambil minta maaf. Tunggu, bukankah ini suara lonceng merpati pos Lin Yun? Putri Mahkota, Lin Yun dia. Ternyata, duduk di meja Tian nomor 1. Meja Tian Ziyi Hao. Bahkan keluarga Zhao di Haicheng tidak berhak duduk di sana. Kenapa pengemis itu bisa duduk di sana? Tian Peng, pasti pengemis itu duduk sendiri. Duduk tanpa izin di Tian Ziyi Hao adalah hukuman mati, kecuali dia bodoh dan mencari mati. Putri Mahkota Lin Yun, dia tidak hanya berhak masuk ke pesta Dengxian, tapi juga duduk di meja Tianzi. Yihao itu adalah tempat yang hanya layak untuk 5 pendekar dunia. Maaf, apakah Anda salah satu dari 5 pendekar? Bei Gai, Tuan Hong? Dia sedang sibuk berlatih Jiang Long Shi Bazang yang saya ajarkan jadi tidak bisa datang. Kamu berani duduk di meja Tian Ziyi Hao? Cari mati, ya? Su Yubing, kukira suami pengemis kamu orang besar yang hebat, rupanya hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Menyinggung perasaan Cao Tang, sepertinya kita tidak perlu turun tangan, suami kamu pasti mati. Putri Mahkota, kamu datang ke pesta Dengxian untuk berkenalan dengan orang-orang besar, melindungi keluarga Su. Sekarang Lin Yun melakukan kesalahan besar. Jika Anda ingin menyelamatkan keluarga Su, Anda harus menjauh darinya. Bicara baik-baik, perlu seheboh ini?
Aku akan duduk satu meja dengan istriku, boleh kan? Kamu pengemis, dan istrimu? Nah, dia adalah istriku, coba tanya dia sendiri. Nona Su, pengemis ini tidak mungkin suamimu, kan? Pengemis ini pasti ngawur. Putri mahkota, wanita tercantik di kota utara. Masa iya, dia mau sama pengemis? Dia suamiku. Pengemis itu benar-benar suami Nona Su? Su Yubing, kamu benar-benar nekat. Lin Yun, bukankah kusuruh kamu bawa Meng Meng pulang? Kamu ini ngapain sih? Istri, aku juga mau pulang. Tapi pesta Dengxian hari ini tanpa siapapun boleh, kecuali aku. Saatnya begini, masih ngawur aja. Nona Su, meskipun dia suamimu, tapi menerobos masuk pesta Dengxian, pantang diampuni. Maaf, saya tidak menjaga suami saya dengan baik. Bisakah Anda memberi kelonggaran? Aturan Cao Tang tidak boleh dilanggar siapapun. Ada apa ini, ribut-ribut? Feng Ye, Pesta Dengxian Cao Tang saya. Kenapa ada pengemis di sini? Feng Ye pengemis ini tanpa izin menerobos masuk ke pesta Dengxian. Gadis kecil ini ternyata telah mencapai ambang master, mungkinkah ayahnya? Meng Meng, kamu berkelahi lagi? Ayah biasanya bagaimana mengajarmu? Ayah Meng Meng sudah tahu. Maaf, Feng Lao anak saya juga karena situasi mendesak bukan sengaja melukai bawahan Anda. Nona Su, bicara sebentar. Nona Su, bagaimana kemampuan suami Anda? Kemampuannya lumayan. Sepertinya hampir mencapai setengah zongxi. Bahkan belum mencapai setengah zongxi. Nona Su. Kamu berasal dari Beicheng, setengah zongxi termuda, bagaimana bisa mencari pria yang begitu lemah sebagai suami? Saya sarankan kamu segera bercerai agar tidak mengganggu masa depanmu. Feng Lao bercerai dengan kekasih hati demi masa depan, hal seperti itu aku tidak bisa melakukannya. Apalagi, jika bukan karena Lin Yun, aku juga tidak mungkin melompat 3 tingkat berturut-turut naik ke setengah zongxi. Apa? Lompat 3 tingkat? Bagaimana dia melakukannya? Ini. Cara seperti ini sepertinya bukan orang biasa. Nona Su, tentang kata-kata yang saya ucapkan tadi. Maaf, Feng Lao, aku tidak ingin mencampurkan kepentingan dalam cinta. Aku tidak akan bercerai dengan Lin Yun. Aduh, Nona Su, kamu salah paham. Tadi itu aku sedang mengujimu. Cinta itu suci dan tidak boleh diganggu. Kamu memang tidak mengecewakanku. Kamu dan Tuan Lin harus saling mencintai, hidup bersama sampai tua. Feng Lao Anda. Baiklah, Nona Su, suami dan putrimu masih menunggumu kembali, jangan sampai mereka menunggu lama. Feng Lao kalau suamiku. Biarkan dia bersama Nona Su ikut serta dalam pesta Dengxian. Terima kasih, Feng Lao. Ada perintah, Feng Lao? Selidiki identitas Lin Yun, pastikan periksa dengan teliti. Ya. Nyonya, aku sisakan paha ayam untukmu. Kamu masih ada selera makan? Tahu nggak kamu hampir ditangkap dan dimasukkan ke penjara Cao Tang? Ayah, penjara Cao Tang? Bukankah itu ruang bawah tanah kita? Meng Meng, itu bukan ruang bawah tanah, itu tempat ayah mengurung orang jahat. Lin Yun, apa kau bisa mati kalau nggak pamer? Sekarang keluarga Su dalam bahaya besar dan kamu malah bikin masalah terus? Bagaimana putri mahkota bisa berkenalan dengan tokoh besar? Mimpi menjilat tokoh besar untuk selamatkan keluarga Su Yubing, pikiranmu ini pantesan cari pacar pengemis. Su Yubing, daripada sibuk buang-buang waktu mendingan cepet beli beberapa peti mati untuk keluargamu biar nggak semuanya mati di jalan. Cuma dapat token D aja, lihat kalian pamer banget. Tapi, Nyonya, token rank memang nggak pantas buat kita. Tenang aja, sebentar lagi kita akan dapat token Tian dan duduk di meja Tian. Apa aku nggak salah dengar? Dengan status kalian, mau meja Tian? Lucu banget. Kalau kalian bisa naik meja, aku makan token ini di tempat. Token yang diberikan Tuan Feng untuk kalian berdua, token meja nomor 1 Tian. Apa? Tuan Feng menyuruh mereka ke meja nomor 1 Tian? Hei, kau yakin nggak salah? Berani kau meragukan keputusan Tuan Feng? Gimana, Nyonya? Aku bilang juga akan ada yang ngatur kita, kan? Kamu nggak percaya? Lin Yun, gimana kamu tahu?
Apa kamu masih ada hal lain yang belum kamu kasih tahu aku? Nyonya, sebenarnya aku adalah Putri Mahkota, kita bisa naik meja. Pasti Tuan Feng melihat masa depan Anda. Apa hubungannya dengan pengemis bau ini? Iya juga. Nenek Nishan datang. Cepat lihat, ternyata salah satu dari 5 keajaiban dunia Nenek Nishan pesta pendakian abadi kali ini beneran gak sia-sia. Senior Nishan, saya Zhao Tianpeng dari keluarga Zhao, kota Haicheng, sudah lama mendengar nama besar anggur ini untukmu. Sembarang orang pantas menawari aku minum, pergi. Tianpeng, Putri Mahkota, cepat lihat itu Nenek Nisan. Jika Anda bisa berguru padanya, keluarga Su nggak cuma bisa selamat dari krisis tapi juga bisa naik ke level yang lebih tinggi. Aku tahu, tapi dia terkenal aneh. Nenek Nishan bukannya baik. Setiap datang dia bawa banyak makanan buat Meng Meng. Nyonya, Nishan juga tidak hebat, kau berguru padanya, mending berguru padaku, Lin Yun, bisakah kau diam? Nenek Nissan berdiri di puncak persilatan, hanya kalah dari kepala rumput. Kau ini apa? Berani macam-macam padanya. Paman Wu benar, meski harapannya tipis, demi keluarga Su, aku harus mencoba. Berguru pada Nenek Nissan? Hei Nyonya, bukannya cari guru, harus serumit itu? Hei, Xiaoni, kemarilah. apa aku salah dengar? Suami pengemis Su Yubing memanggil Nenek Nisan Xiaoni. Nenek Nishan terkenal pemarah. Julukannya, si pembasmi, pengemis tak tahu diri. Bersiaplah dicincang. Lin Yun, biasanya kau sembarangan bicara. Nenek Nishan pernah, karena ucapan salah, menghancurkan satu sekte sendirian. Kau tahu akibatnya? Nyonya, akibatnya. Paling dia datang padaku, membungkuk hormat, panggil aku kakak. Minta Nenek Nishan panggil kakak, gila, pengemis ini gila. Sayang, kita menjauh, supaya tidak kena imbas. Putri Mahkota, cepat pergi. Jangan sampai ikut terseret Lin Yun. Lin Yun, masih saatnya, kau masih bercanda. Saat Nenek Nisan datang, kau harus minta maaf bersamaku. Mungkin masih ada harapan. Tidak, Nyonya. Kau tahu ku panggil dia Xiaoni. Betapa senangnya dia. Nanti tanya saja sendiri. Senior Nisan, suamiku ada masalah pikiran. Jangan ambil pusing, ya. Semua risiko ku tanggung. Mohon. Nishan hormat pada kakak. Apa? Aku salah dengar. Pengemis ini ternyata kenal Nek Nishan? Mustahil? Nishan, perkenalkan, ini istriku, Su Yubing. Nishan hormat pada putri mahkota. Kak, Anda terlalu sopan. Putri mahkota membuatku malu. Anda seperti kakak Lin Yun, panggil saja aku Nisan. Camilan, camilan, Nek Nishan, Meng Meng mau camilan. Meng Meng, lama tidak bertemu. Dahuan dan 10.000 tael pun tidak bisa beli satu dahuan dan... Ku dengar satu, dahuan dan bisa menambah 10 tahun kekuatan. Tidak ada rasa Meng Meng mau lagi. Meng Meng. Saya mewakili Meng Meng berterima kasih pada Kak. Nishan, istriku ingin berguru padamu, apa bisa? Tidak bisa, aku ini siapa? Berani-beraninya menerima putri mahkota sebagai murid. Tapi, putri mahkota berbakat luar biasa. Semua ilmuku bisa kuajarkan sepenuhnya soal status guru murid. Aku tua ini tidak pantas. Terima kasih, Kak Nisan. Jangan, aku tidak layak, mulai sekarang kita berteman sederajat.
Bukannya Nek Nishan sangat pemarah. Kenapa rasanya dia baik? Lin Yun, Kak Nishan? Kenapa begitu hormat padamu? Mau tahu? Kamu tanya sendiri padanya saja. Kak, bisa pinjam tempat bicara? Bisa. Kak, aku mau tanya tentang suamiku. Lin Yun, siapa sebenarnya dia? Apa suamimu tidak bilang padamu? Karena kakak Lin Yun belum bilang, aku semakin tidak bisa bocorkan. Kalau tidak, kakak akan marah. Aku bisa kena masalah besar. Suamimu itu sebenarnya ya orang biasa. Lalu kenapa kau panggil dia kakak? Seperti yang kita tahu, aku, Nishan, sejak dulu suka bersastra, dan suamimu, karya sastranya membuatku semakin kagum, jadi aku rela mengangkatnya sebagai kakak. Nona Su, maaf, ada sedikit urusan di kelompokku. Aku pamit dulu. Pantasan, Putri Mahkota. Sudah kuduga Lin Yun tidak punya kemampuan segitu. Aku kira Lin Yun adalah orang besar, ternyata cuma suka bersastra. Feng Lao, identitas Lin Yun sudah terlacak. Tidak ada apa-apa. Latar belakang keluarga? Tidak masuk akal. Kukira dia seorang ahli. Feng Lao, sekarang bagaimana? Sudah jelas. Segera usir pengemis yang hanya pura-pura, keluarkan dia. Tuan Xuan King, saya Feng Zhou. Ada perintah apa? Feng Zhou. Tuan Ketua, sudah berada di dalam pesta pendakian. Jaga ketertiban baik-baik. Jika tidak, Tuan Ketua akan marah. Kau yang bertanggung jawab. Baik, baik. Feng Zhou mengerti. Feng Lao, aku akan pergi usir pengemis itu, keluarkan. Tunggu, meskipun aku belum pernah melihat Tuan Ketua, tetapi Cao Tang selalu baik hati. Jika Tuan Ketua melihatku mengusir orang lemah, mungkin akan merusak citraku di matanya. Sudahlah, demi menghormati Tuan Ketua, aku terpaksa membiarkan pengemis itu tinggal sebentar. Putri Mahkota. Aku baru saja mendapat informasi rahasia. Tuan Ketua Cao Tang ada di sini. Apa katamu? Kau yakin Tuan Ketua Cao Tang ada di ruang pesta ini? Benar, katanya ini langsung dari Feng Lao. Bagus, Tuan Ketua Cao Tang pernah menyelamatkan nyawaku. Kali ini aku harus berterima kasih dengan baik. Tapi, Putri Mahkota, ruang pesta ini penuh sesak. Siapa sebenarnya Tuan Ketua Cao Tang? Katanya, Tuan Ketua Cao Tang jarang muncul, seperti naga yang ujungnya tidak terlihat. Jika dia tidak mau muncul, mungkin tidak ada yang bisa mengenalinya. Ibu Meng Meng tahu siapa pemimpin rumput. Apa? Meng, Meng, kamu tahu? Ibu ayah, dia itu pemimpin rumput loh. Meng, ini bukan main rumah-rumahan, jangan sembarangan ngomong. Lin Yun, kamu sudah besar. Biasanya main rumah-rumahan sama Meng Meng. Malah pura-pura jadi pemimpin rumput. Gak malu ya kamu, main rumah-rumahan apaan? Aku memang pemimpin rumput. Lin Yun, pemimpin rumput, dia penyelamatku, jangan bercanda tentang dia. Keluarga Wang dari kota utara datang. Kakak, Su Yubing, dan pengemis bau itu juga datang. Mereka di sana. Su Yubing, Lin Yun. Waktu di kuil bela diri dulu aku bilang, dendam ini cepat, atau lambat akan kubalas. Sekarang kakekku sudah keluar dari pertapaan, meskipun keluarga Liu dari Shangjing datang. Mereka juga nggak bisa lindungi kalian? Wang Tianhao, mau apa kamu? Ini kan pesta pendakian. Kamu benar. Pendekar dunia, rumput yang terdepan. Di pesta pendakian ini, tentu aku nggak berani macam-macam. Tapi begitu kalian keluar pintu ini, akan kubuat kalian mati tak berbekas. Kudengar Wang Jue bertapa 7 tahun. Sedangkan pemimpin rumput, sudah 7 tahun nggak muncul. Bukankah pemimpin rumput ada di ruang pesta ini? Apa jangan-jangan Wang Jue itu pemimpin rumput? Kakek, mereka semua membicarakan kakek. Kakek, apa kakek benar-benar pemimpin rumput? Aku ini level apa?
Mana mungkin jadi pemimpin rumput. Tapi kalau aku menyangkal sekarang, bukannya jadi malu. Pemimpin apa pemimpin? Kita semua sama, sesama pendekar. Kakek bilang begini. Apa kakek benar-benar pemimpin rumput? Kakek sembunyi-sembunyi dariku. Kakekku pemimpin rumput. Dua orang bodoh. Baiklah. Putri Mahkota. Wang Jue ternyata pemimpin rumput. Bagaimana bisa? Mungkinkah yang menyelamatkanku hari itu adalah kakek tua ini? Putri Mahkota Anda masih punya hati memikirkan penyelamat? Jika Wang Jue benar-benar ketua Cao Tang maka keluarga Su kita hancur. Su Yubing, takut, kan? Kakekku adalah ketua Cao Tang, apalagi keluarga Su bahkan keluarga Liu di Shangjing pun bisa musnah dalam sekejap. Su Yubing, dengan kakekku yang mendukungnya, bahkan jika aku bertindak di perjamuan Dengxian Cao Tang tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Kakek, Aturan tetaplah aturan. Tidak boleh bertindak di perjamuan Dengxian. oh, aku mengerti. Sebagai cucu ketua Cao Tang, aku harus memberi contoh. Setelah keluar aku akan segera menghancurkan keluargamu, Su. Meng Menglah yang merupakan putri ketua Cao Tang. Aku ini pura-pura jadi ayahmu. Ayahmu itu apa? Layakkah aku pura-pura menjadi dia? Masih berpura-pura. Bagaimana kalau kau bersumpah? Jika kau bukan ketua Cao Tang maka kau tidak akan punya keturunan dan disambar petir. Aku? Pengemis kotor berani tidak sopan pada kakekku, mencari mati. Lin Yun, hati-hati. Aduh, celaka. Putri Mahkota. Sepertinya bukan tandingan Zhao Tianpeng, Lin Yun. Ini salahmu, Putri Mahkota melindungimu. Jika terjadi sesuatu padanya aku tidak akan melepaskanmu. Su Yubing, kau baru saja mencapai setengah master, sedangkan aku sudah sejak 3 tahun lalu. Apa yang kau punya untuk melawanku? Celaka, telapak tangan ini tidak bisa kubendung. Pengemis kotor, kau? Wanitaku. Hanya aku yang bisa menggertaknya. Sedangkan kau, apa kau ini? Lin Yun ternyata mengalahkan Zhao Tianpeng. Sayangnya, aku selalu mengira kekuatan Lin Yun di bawahku. Tidak kusangka, dia sudah di atas setengah master. Lin Yun, di arena Dewa Perang hari itu kau masih menyembunyikan kekuatan? Kau pikir, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku? Jika kau dulu, mungkin aku masih takut padamu, tapi hari ini kakekku keluar dari pertapaan, membunuhmu, seperti membunuh ayam. Kakek, cepat bertindak, buat orang itu mati tanpa tempat dikubur. Lin Yun, kan? Aku tidak mau melanggar aturan pesta pendakian dewa. Kalau kamu sekarang berlutut dan putuskan kedua tanganmu, aku masih bisa biarkan kamu hidup keluar. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian mati sekarang. Bagaimana, Putri Mahkota? Kalau Wang Jue benar-benar ketua padang rumput, meskipun Lin Yun sangat kuat, tidak mungkin bisa bertahan. Kekuatan Lin Yun dan Wang Jue bukan kita yang bisa melawan. Kamu cepat bawa Meng Meng pergi. Nyonya, kalau aku pergi, bagaimana aku bisa pertunjukan mengungkap kepalsuan? Mengungkap kepalsuan? Orang tua ini sok tua, berpura-pura jadi ketua padang rumput. Itu kan mengungkap kepalsuan? Nah, karena kau mencari mati, jangan salahkan aku. Semuanya hentikan. Feng Lao. Siapa yang berani-berani membuat masalah di pesta pendakian dewa? Feng Lao, pengemis bau ini yang pertama tidak sopan kepada kakekku. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata jangan sembarangan. Kalau bukan karena kalian terus-terusan ngomong gak mutu, aku juga tidak akan memukulnya sampai seperti anjing mati. Betul, betul. Kamu bilang siapa anjing mati? Cukup. Aku bilang dulu yang jelek, sekarang ketua sudah hadir. Siapa yang berani membuat masalah lagi? Jangan salahkan padang rumput tidak sopan. Feng Lao, sebenarnya kakekku dia itu. Ada apa? Kakek, bukankah Anda ketua padang rumput? Kakek biasanya bagaimana mengajarimu? Bersikap rendah hati. Oh,
Baik, aku mengerti. Pengemis Bao, kau tunggu saja, hitung-hitungan ini nanti. Beruntung. Kalau bukan Feng Lao datang tepat waktu, mungkin aku dan Lin Yun sudah celaka. Ayo, bawa kursi pendakian dewa. Kursi pendakian dewa pemberian kaisar, hanya ketua padang rumput yang boleh duduk. Apakah ini berarti kita akan segera melihat wajah asli ketua? Kakek, itu khusus padang rumput tempat yang disiapkan untuk Anda. Cepat naik dan duduk. Kakek, cepat naik dan duduk. Dengan begitu semua orang tahu Anda adalah ketua padang rumput. Keluarga Wang kami bukan hanya nomor 1 di kota utara, tapi nomor 1 di kerajaan. Benar, begitu. Keluarga Zhao kami juga ikut naik, masa depan tanpa batas. Iya, kakek, cepat-cepat. Gak usah duduk. Aku suka menjadi orang biasa bergaul dengan orang awam. Begitu aku duduk di atasnya, bagaimana bisa tetap rendah hati? Ya benar, kakek, nasihatmu benar. Kakek sebagai ketua markas rumput bisa begitu rendah hati, kagum. Bu, kakek itu palsu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kenapa kau tidak percaya padaku? Lin Yun, cukup. Apa? Kau ingin melihat keluarga Su musnah semua, baru mau berhenti? Kau bilang Wang Jue bukan ketua markas rumput. Baik, kalau begitu katakan padaku di mana ketua markas rumput yang sebenarnya. Sang putri menghilang. Apa? Lin Yun, bukankah Meng Meng selalu di sisimu? Di mana dia? Ibu Meng Meng di sini. Meng Meng, kenapa dia duduk di kursi surgawi? Celaka, sang putri. Kursi ini hanya boleh diduduki oleh ketua markas rumput di depan umum. Meng Meng telah melanggar tabu besar. Anak siapa yang begitu berani? Berani duduk di kursi ketua? Berani duduk di kursi surgawi tanpa izin, keluarga mereka akan celaka besar. Su Yubing, kalian berani sekali. Kursi itu hanya pantas untuk kakekku, duduk di kursi surgawi, tanpa izin. Bahkan jika keluarga Su punya 80 kepala tidak cukup untuk dipenggal. Meng Meng, tidak boleh duduk di sana. Cepat turun. Ibu ini memang tempat ayah. Meng Meng tidak mau turun. Meng Meng, Berani sekali. Sungguh tidak masuk akal. Su Yubing, aku lihat kau punya bakat, makanya aku izinkan kalian masuk. Sekarang kau biarkan putrimu mengganggu pesta, menodai kursi surgawi. maaf, Pak Feng anak kecil belum mengerti. Apa gunanya bicara padaku? Nanti kalau sudah masuk penjara markas rumput, bicara dengan sipir. Orang, panggil orang. Lin Yun, kenapa diam saja? Cepat bawa Meng Meng turun. Lin Yun, apa yang kau lakukan? Meng Meng benar. Ini memang tempatku. Bahkan jika seluruh keluargaku duduk di sini, apa yang bisa kalian lakukan? Pernah lihat yang sombong, belum pernah lihat yang sesombong ini. Yang berani mengacau di pesta pendakian dewa ini, yang pertama. Lin Yun, ini kursi surgawi. Kamu pikir kita belum cukup cepat mati? Ibu, tenang saja, duduklah bersama Meng Meng. Meng Meng dulu duduk di sini setiap hari. Meng Meng, Kakek, itu adalah tempat duduk Anda. Anda bisa tahan, cepat bunuh mereka. Bersikap ceroboh, tidak sopan. Saya tidak perlu turun tangan. Pasti ada yang akan mengurusnya. Kalian masih melongo? Bertindak? Ingat, jangan kotori kursi pendakian surgawi. Su Yubing, kamu mau melawan padepokan Ilalang? Melawan? maaf, Feng Lao, aku sebenarnya tidak berniat melawan padepokan Ilalang, tapi bagaimanapun, Lin Yun adalah lelakiku. Bahkan jika ini jalan tanpa kembali, aku akan menemaninya sampai akhir. Tuan Xuan King, ada yang membuat onar di pesta pendakian surgawi. Mohon segera datang. Tuan Xuan King adalah orang yang pernah melihat wajah asli ketua. Lin Yun, lihat saja nanti bagaimana kau berpura-pura. Pengemis Bao, kalau kau pintar, segera turun dari kursi pendakian surgawi itu. Kakekku adalah ketua padepokan Ilalang. Posisi itu, hanya beliau yang pantas duduk di sana. Coba tanya dulu kakekmu. Apakah aku berani duduk? Dia berani membiarkan? Kakekku adalah ketua padepokan Ilalang. Apa yang tidak berani? Benar. Kakek, posisi ini memang seharusnya untukmu. Ayo, naik dan tunjukkan padanya. Dua orang bodoh. Aku bukan ketua padepokan Ilalang. Menyuruhku duduk di kursi pendakian surgawi. Kau pikir aku ingin mati cepat? Seorang pengemis bicara omong kosong di atas. Kalian malah menanggapinya serius. Bagaimana aku mengajari kalian selama ini? Mana kelasnya? Mana wawasannya?
Ya, kakek benar. Lihat, Lin Yun, kakekku berjiwa besar, tidak mau ambil pusing denganmu. Kali ini kau beruntung. Berjiwa besar? Menurutku dia tidak punya nyali. Anak kecil kurang ajar. Berani macam-macam lagi. Jangan salahkan aku tidak sopan. Lin Yun, jangan provokasi dia lagi. Dia adalah ketua padepokan Ilalang. Kita semua digabung, bukan lawannya. Pak Tua, kalau kau benar-benar tidak sopan, kau seharusnya naik dan duduk di kursi ini, karena kau tidak berani, jelas. Barang palsu. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkannya. Meng Meng, Tenang, Nyonya. Dia bukan tandingan Meng Meng. apa yang kau katakan? Ketua padepokan Ilalang adalah pendekar nomor 1 di dunia. Mustahil Meng Meng bisa mengalahkannya. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Bocah perempuan, jangan kira karena kau masih kecil, aku tidak berani membunuhmu. Kakek, bagus sekali. Lin Yun, kalau tidak bersembunyi di belakang istri, ya di belakang anak perempuan, kau benar-benar pengecut. Lin Yun, begitukah caramu menjadi seorang ayah? Kalau terus begini, Meng Meng pasti akan terluka parah oleh Wang Jue. Nyonya, jangan khawatir. Pertunjukan bagus belum dimulai. Ayah, Meng Meng sudah tidak sabar. Baik, kali ini kita langgar aturan. Hore, hebat. Akhirnya bisa kulepaskan semuanya. Ini adalah level Mahaguru. Segel 1000 jin untuk latihan beban. Keempat segel ini kalau digabung, berat totalnya 4000 jin. Sebenarnya sekuat apa si bocah ini? 4000 jin? Itu keterlaluan. Lin Yun, kau selama ini membuat Meng Meng memikul segel seberat 4000 jin. Ya, kalau tidak, bagaimana nanti dia bisa mencapai levelku? Sial, tak kusangka bocah ingusan ini, setelah melepas segel beban, sungguh hebat. Kau kalah. Kakek, dia kalah. Mahaguru mustahil. Bagaimana, Nyonya? Sudah kubilang dia tidak bisa mengalahkan Meng Meng. Mahaguru usia 7 tahun. Apa Meng Meng berlatih bela diri sejak dalam kandungan? Kakek, jangan karena bocah nakal itu masih kecil, lalu kau mengalah, katalah dari anak kecil, harga diri kakek sebagai ketua, akan hilang. Oh, ya? Kalau begitu suruh dia serius coba. Lin Yun, jangan keterlaluan. Bahkan Meng Meng tahu kalah ya kalah. Hari ini, kalau aku tidak merebut kembali muka, pasti akan kehilangan nama baik. Lin Yun, dia sudah menelantil racun Miao Jiang. Tangan dah Wang Futu. Meng Meng, Gembel busuk, anakmu mati. Lin Yun, selanjutnya kau yang mati. Mana orangnya? Pergi ke ibumu. Serahkan selanjutnya pada ayah. Kukatakan, waktu itu di Wushentan, ada orang berani minum obat terang-terangan, ternyata semua belajar dari kau, tua bangka ini. Sungguh, atasan jelek, bawahan ikut jelek, berkelahi dengan anak kecil, apa hebatnya? Mari, aku temani kau bermain-main. Putri Lin Yun kalah. Sekarang giliranmu. Ayahnya naik ke atas panggung dan dipukul. Pengemis busuk. Berani-beraninya kau melawan kakekku? Aku sarankan kau lebih baik bersembunyi di belakang putri dan istrimu agar tidak kehilangan nyawa. Lin Yun, jangan pergi. Meng Meng adalah seorang Grandmaster, bahkan dia pun kalah. Apalagi dia adalah ketua rumput, kita tidak bisa melawan mereka. Jika ketua rumput adalah orang seperti dia, maka rumput masih bisa disebut rumput nomor 1 di antara para pejuang. 3 jurus. Apa maksudmu? Biarkan kau 3 jurus. Agar orang tidak bilang aku menganiaya orang tua. Kau mencari mati. Teknik tinjumu jelek. Langkahmu terlalu lambat. Kekuatanmu sangat buruk. Apa sebenarnya levelmu? Nyonya, selanjutnya akan kuperlihatkan padamu siapa ketua rumput yang sebenarnya. Ilmu
rahasia ketua rumput. Teknik naga langit 9. Kau bagaimana kau bisa? Teknik naga langit 9 milik ketua rumput, mungkinkah kau adalah? Akulah ketua rumput. Apa? Tidak mungkin, Putri Lin Yun dia adalah ketua rumput. Mungkinkah ketua rumput selama ini di sisiku? Feng Lao, kau pasti salah. Mana mungkin ketua rumput adalah pengemis? Benar mungkin gerakannya hanya sama dengan ketua rumput. Kalian benar, hanya dengan gerakan memang tidak bisa menentukan apa-apa, tapi Tuan Xuan King segera tiba, dia pernah melihat ketua rumput wajah aslinya. Lin Yun, kau pikir dengan mempelajari gerakan palsu bisa menyamar sebagai kakekku? Begitu Tuan Xuan King tiba, lihat bagaimana kau berpura-pura. Kakekmu bahkan kalah dari ayahku berani mengaku sebagai ketua rumput, sungguh sekelompok bodoh. Itu karena kakek baru saja keluar dari pengasingan. Belum beradaptasi, pengemis kotor itu menang hanya karena keberuntungan. Lin Yun menyamar sebagai ketua gudang rumput. Apa hukumannya? Hari ini, jangan bilang kau. Bahkan seluruh keluarga Su, akan kubawa mati bersamamu. Selesai, putri mahkota kita benar-benar percaya Lin Yun adalah ketua gudang rumput. Aku tahu, kau juga memikirkan keluarga Su. Tapi apakah kau tahu, begitu tuduhan menyamar sebagai ketua, terbukti kau dan keluarga Su akan dihukum 9 generasi. Bagaimana jika aku benar-benar? Cukup, Lin Yun. Suamiku adalah ketua gudang rumput. Bagaimana aku bisa percaya hal seperti itu? Tuan Xuan King datang. Tuan Xuan King, akhirnya kau datang. Bawahan Xuan King memberi salam kepada Tuan Ketua. Apa? Tidak mungkin. Dia benar-benar ketua gudang rumput. Tuan Ketua, bawahan ini buta, pantaskah mati 1000 kali? Bangunlah semua. Tuan Ketua tidak menunjukkan wajah asli selama 7 tahun. Hari ini, pesta kenaikan, awalnya untuk merayakan bersama semua. Tapi tak disangka ada yang begitu berani menyamar sebagai ketua dan menipu. Aku tidak pernah berkata bahwa aku adalah ketua gudang rumput. Kakek-kakek tadi jelas-jelas. Diam, anak durhaka. Wang Jue, meskipun kau tidak mengaku secara langsung, tapi kau biarkan keturunanmu menggunakan namamu untuk pamer, menindas dunia persilatan Kota Utara. Kejahatanmu layak dihukum mati. Tuan Xuan King, ampun. Aku bersedia membawa keturunan meninggalkan Kota Utara dan tidak kembali selamanya. Meninggalkan Kota Utara? Itu terlalu membosankan. Wang Tianhao berkali-kali mengganggu istriku. Kita harus menghitung utang ini, kan? Lin Yun. Jangan takut, istri, aku di sini. Aku hanya mengagumi Su Yubing. Turnamen perjodohan juga atas kemauannya. Kau bohong. Kau paksa ibu menikah denganmu dan kau lukai kakek dan nenek. Meng melihatnya sendiri. Aku juga melihatnya. Wang Tianhao di arena Dewa Perang, mengonsumsi obat terlarang. Wang Jue bahkan menggunakan kekuatan besar untuk menindas yang kecil menyerang teman kecil Meng Meng. Perbuatan seperti ini, pantas disebut keluarga persilatan? Nenek Nishan. Kamu tidak usah banyak bicara. Saya sudah melapor kepada Kaisar. Nama baik Wang Sawang selama 100 tahun mulai hari ini dihapus. Tuan Lin, saya gagal mendidik cucu, sehingga dia menghina Anda dan Nona Su. Saya datang untuk minta maaf. Tuan Muda Lin, Kakak Su, Yanran yang kurang ajar. Sudahlah, anak kecil belum mengerti, jangan diulangi lagi. Pak Tua Liu, pulang dan ajari dia dengan baik, jangan suka minta orang jadi mantu. Iya. Saya pasti akan mendidiknya dengan tegas. Tuan Ketua, saya tidak tahu kalau Anda orang besar. Mohon ampun, Tuan, kamu sebenarnya tidak punya masalah besar, tapi terlalu matre. Mulai sekarang, urusan Caotang jangan kau campuri, pulang dan pensiun saja. Disama, terima kasih, Tuan Ketua. Bagaimana keputusannya, Tuan Ketua? Nyonya, bagaimana menurutmu? Wang Tianhao memaksa menikah dan menyakiti orang duluan. Kemudian mengonsumsi obat terlarang. Menurut aturan Wulin, ilmunya dicabut. Usir dari Kota Utara. Tidak, kamu tidak bisa mencabut ilmuku. Aku sudah berlatih 20 tahun. Berisik, Xuan King, lakukan seperti yang Nyonya katakan. Baik. Wang Sawang yang berdiri 100 tahun diserahkan ke istana untuk diurus. Keluarga Wang mulai sekarang dilarang menginjakkan kaki sedikit pun di Kota Utara.
Pergi. Tuan Ketua Bijaksana, Putri Mahkota Murah Hati. Tuan Ketua Bijaksana, Putri Mahkota Murah Hati. Sudahlah, jangan menyanjung-nyanjung lagi, perjamuan Dengxian ini juga berantakan, Nyonya. Kita pulang saja, ya? Baik, pulang. Tuan Ketua Lin Lin, sebelumnya saya banyak menyinggung. Mohon dimaafkan. Ayah mertua terlalu sopan, panggil saja Lin Yun. Lin Yun dulu ibu bicaranya kurang enak didengar. Jangan dimasukkan hati ya. Tidak apa-apa. Kita semua keluarga. Kakek Meng Meng mau makan permen buah. Baik. Kakek besok belikan 1 gerobak. Tuan muda, silakan minum teh. Wah, Paman Wu, sikapmu berubah cepat sekali ya. Bawahan sebelumnya buta mata. Sudah mulai sekarang, ikutilah Yu Bing dengan baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih, Tuan muda. Lin Yun, terima kasih tidak mengingat kesalahan masa lalu. Untuk apa berterima kasih, kau istriku, mereka adalah mertuaku, aku ini orangnya. Kelebihan terbesarku adalah tidak mudah dendam. Tidak mudah dendam. Lalu kenapa Wang Tianhao kehilangan ilmu silatnya? Itu untuk membalas dendam untukmu. Itu bukan dendam. Ayah, Ibu Nenek Nishan bilang mau menerima Meng Meng sebagai murid. Tuan, pemimpin, saya berani ingin menerima Meng Meng sebagai murid. Bagaimana pendapat Anda? Ni kecil kau ajari dia apa? Ilmu kepala besi? Meskipun ilmu silatku tidak sebanding denganmu, tapi pengalaman di dunia persilatan cukup banyak. Meng Meng mau ikut Nenek Nishan belajar memecahkan kenari. Senior bersedia membimbing Meng Meng itu adalah keberuntungannya. Kalau begitu, saya akan bermuka tebal menerima murid kecil ini. Tuan, pemimpin yang mulia, Kaisar, mendengar Anda menikah dengan Putri Sulung. Saya disuruh memberikan 1 guci anggur, kekaisaran 10 peti hadiah. Oh, Kaisar tua itu cukup sopan, anggurnya tinggalkan hadiahnya bagikan ke seluruh rumah. Ya. Lin Yun, kau benar-benar pemimpin rumput, kenapa selama ini kau sembunyikan dariku? Karena aku takut setelah kau tahu kau tidak akan berani memarahiku lagi. Kau, Ibu pukul ayah. Yu Bing, mulai sekarang aku akan selalu menemanimu dan Meng Meng juga. siapa? Siapa yang mau ditemani? Meng Meng juga mau ditemani ayah dan ibu. Pemimpin rumput mulai sekarang memiliki seorang istri dan seorang putri yang menggemaskan. Adapun kisah mereka masih banyak legenda di dunia persilatan.